Hari ini saya ingin mengajar tentang mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang yang bertanya tentang bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Sebenarnya tidak ada cara mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya ayat firman Tuhan juga tidak mengajarkan kita bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Karena pada intinya, selama kita bisa mendengar, maka tidak perlu kita belajar bagaimana cara mendengar. Contoh, selama telinga kita tidak tuli, atau telinga kita tidak punya masalah, maka kita bisa mendengar. Yang menjadi pertanyaan seharusnya bukan bagaimana cara mendengar, tetapi bagaimana mengenali suara Tuhan. Karena di dunia ini ada banyak suara. Itu sebabnya yang kita butuhkan adalah bukan bagaimana cara mendengar, tetapi bagaimana kita mengenali suara Tuhan. Selama telinga kita tidak bermasalah atau tidak tuli, maka kita pasti bisa mendengar. Itu sebabnya untuk mendengar suara kita tidak perlu belajar. Sama halnya dengan anak-anak atau bayi-bayi yang baru lahir. Mereka semuanya tidak perlu diajar bagaimana mendengar, tetapi yang perlu mereka latih di dalam diri mereka adalah mereka mengenali mana suara orang tuanya, mana yang bukan. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 4. Firman Tuhan di sini berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia atau Yesus berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Di sini dikatakan domba-domba mengikut gembalanya karena mereka mengenal suara gembalanya. Kalau kita belajar di dalam video YouTube, di situ menunjukkan bahwa pada waktu banyak orang memanggil domba-domba, domba-domba itu sama sekali tidak bergeming. Tetapi begitu gembala mereka yang memanggil mereka, maka mereka mengenali suara gembalanya. Itu sebabnya sekali lagi yang kita perlu pelajari bukan bagaimana cara mendengar suara Tuhan, tetapi yang saudara harus bangun di dalam kehidupan saudara adalah mengenali suara Tuhan. Kita semuanya sudah tahu kita bisa mengenali suara Tuhan kalau kita bergaul intim dengan Tuhan. Sama halnya kita bisa mengenali suara seseorang kalau kita sering bergaul karib dengan mereka. Mari kita baca contoh-contoh yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel 26 ayat 17 berkata demikian. Saul mengenal suara Daud. Dikatakan Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Di tengah-tengah kerumunan banyak orang, Saul bisa mengenali suara Daud karena dia sering berbicara dengan Daud. Sehingga di tengah-tengah banyak orang pun Saul mengenali suara Daud. Kita baca juga di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 14 berkata, pada suatu hari malaikat Tuhan mengeluarkan Petrus dari penjara, dan setelah dari penjara Petrus kemudian datang ke rumah Maria ibu Yohanes. Di situ sedang berkumpul banyak orang. Lalu Petrus mengetuk rumah Maria itu. Lalu kita baca di ayat yang ke-14. Pada waktu Petrus mengetuk pintu, maka ada seorang perempuan bernama Rode ingin mengetahui siapa yang mengetuk itu. Dan ayat 14 berkata, ia atau Rode terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Jadi pada saat itu, Rode belum membuka pintu, tetapi dia sudah tahu siapa yang mengetuk pintu karena dia mengenal suaranya. Demikian juga di dalam kehidupan kita harus mengenal suara Tuhan. Tetapi sebelum kita mengenal suara Tuhan, pertama adalah kita harus tahu dulu bagaimana cara Tuhan berbicara. Karena kalau kita tidak tahu cara Tuhan berbicara, maka kita akan sering salah paham. Misalnya, kalau kita selalu berpikir bahwa Tuhan hanya berbicara audible, maka yang selalu kita perhatikan adalah suara-suara yang bisa didengar oleh telinga kita. Padahal Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara. Tetapi kita
juga harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Dan ketiga-tiganya punya karakter yang berbeda, dan ketiga-tiganya punya cara berbicara yang berbeda. Itu sebabnya sebelum kita belajar mengenali suara Tuhan, kita harus belajar dulu mengetahui cara Tuhan berbicara. Karena cara mengenali suara Tuhan hanya bisa dipelajari secara pribadi. Sama dengan saya tidak bisa mengajarkan kepada saudara bagaimana ciri khas suara suami saya. Nah, sebelum kita pelajari bagaimana cara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berbicara, kita pelajari dulu karakternya supaya kita mengetahui kenapa Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berbicara dengan cara yang berbeda. Kita harus pelajari dulu karakter mereka. Kita pelajari dulu perbedaan karakter antara Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Karena ketiga-tiganya punya karakter yang sangat berbeda. Yang pertama adalah Allah Bapa kita, kalau dia itu manusia, maka kita bisa gambarkan punya karakter dominan atau koleris. Karakter kolerik itu adalah seseorang yang dinamis, aktif, tegas, visioner. Kalau marah, api langsung turun, tidak ada kompromi. Kalau Tuhan marah, bumi terbelah. Pada waktu Korah memberontak, maka tanah terbelah, sehingga Korah dan keluarganya masuk ke dalam tanah dan terkubur hidup-hidup. Tetapi Allah Bapa juga sangat cepat berbelas kasihan dan mengampuni. Mazmur 30 ayat 5 berkata, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Allah Bapa punya karakter, kalau bahasa Jawanya, sakdet, saknyet, tiba-tiba, spontan. Pada waktu dia disukakan, dia akan bisa ada keputusan yang tiba-tiba. Sama seperti halnya pada waktu dia sangat disukakan oleh apa yang dilakukan oleh Salomo, maka Tuhan hadir di dalam mimpi Salomo dan Tuhan bertanya kepada dia, apa yang dia kehendaki untuk Tuhan berikan kepada dia. Dan saat itu Salomo meminta hikmat, tetapi Bapa memberikan kepada dia bukan hanya hikmat, tetapi umur panjang dan kekayaan. Sementara Tuhan Yesus punya karakter sanguin dan plekmatik. Yesus adalah people person. Yesus punya kepribadian yang menyenangkan. Itu sebabnya dari anak-anak sampai orang tua sekalipun, mereka semuanya senang untuk berada dekat dengan Yesus. Kecuali para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia seseorang yang people person. Sedangkan Roh Kudus punya karakter melankolik, yaitu pribadi yang sangat berhati-hati, tidak banyak berbicara kalau tidak penting. Itu sebabnya kalau kita tidak banyak berbicara kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus juga tidak banyak bicara. Kalau Roh Kudus sering menegur kita karena kita berbuat dosa, lalu kita tidak pernah mau menanggapi suara Roh Kudus, maka Roh Kudus pada akhirnya akan diam saja. Nah, kita sekarang pelajari dulu bagaimana cara Allah Bapa berbicara. Ikuti video saya selanjutnya tentang mendengar suara Tuhan bagian yang kedua.